Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa hari ini kita boleh kembali mempersiapkan diri untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, suatu kebenaran yang luar biasa yang mampu mengubahkan hidup kita dan memberkati kita. Dan pada pagi hari ini saya akan menyapa bagi saudara-saudaraku semua yang saat ini bersama-sama di dalam ibadah streaming. Kami katakan shalom untuk gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Kita percaya bahwa hari ini ada sesuatu yang luar biasa di kota Melbourne. Demikian juga kami menyapa bagi saudara-saudaraku yang ada di Bandung, Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Bandung. Shalom. Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citaraya, Tangerang. Shalom. Demikian juga PA-PA yang di berbagai kota, baik PA yang ada di Brisbane, Australia, yang ada di Sydney, Australia. Demikian juga PA yang ada di kota Jakarta, yang ada di kota Medan, Sumatera, yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Wonogiri, Klaten. Saya katakan shalom. Bahkan semua yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ada di wilayah Jabodetabek dan yang ada di NTT, khususnya yang ada di Pulau Rotendao. Shalom. Kita bersyukur hari ini. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk lebih lagi untuk bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapakku yang kami cinta, yang kami kasihi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami hari ini. Kalau Engkau kumpulkan kami kembali, bahkan waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh berkumpul bersama-sama. Tuhan, inilah kami. Kami bawa tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu. Dan darah Yesus Kristus yang menguduskan kami, yang mentahirkan kami, yang memperdamaikan kami, bahkan membenarkan hidup kami. Kami percaya tempat di mana kami pakai untuk berkumpul, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, di mana tempat tinggal anak-anak Tuhan, kami berkata kudus oleh karena darah Kristus. Ada tembok api-Mu yang meliputi kami. Ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sekeliling kami. Sehingga Tuhan, Kau izinkan kami di pagi hari ini untuk kami boleh masuk di hadirat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Kami percaya berkat Tuhan atas kami, kuasa Tuhan dicurahkan atas kami, dan kerajaan-Mu Tuhan ditegakkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk kami boleh beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kita percaya bahwa pagi hari ini ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Sehingga mulut kita memuji namanya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Tuhan yang kita sembah, Dia maha besar, maha kuasa, dan lebih dari segalanya. Amin, amin. Mari sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Berseru nama Yesus, kami percaya Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus namanya, nama di atas segala nama. Yesus namanya, nama di atas segala nama. Kita percaya, haleluya. Amin saudara. Dia dahsyat, dia hebat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Mari semua katakan, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Hebat dia, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Hebat.
Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lebih dalam lagi untuk kita membawa hidup kita di dalam penyembahan. Sebab firman-Nya berkata, Tuhan mau, Tuhan mencari penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Mari bawa hidup kita hari ini untuk masuk di hadirat-Nya melalui pujian dan penyembahan kita. Kira tabasya kata bakar. Kira lawatas. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yes Lord. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah Tuhan, kehidupanku. amin, amin. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Engkau luar biasa Tuhan. Tuhanku terlebih besar, Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. tak pernah terlambat janji-Mu Hari ini kami nyatakan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar, Haleluya. tak pernah terlambat janji. Terpuji Engkau. Pulihkan hidup. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sama-sama kita nyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu sanggup mengubahkan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami berserah Tuhan, sungguh ku berserah. Kami percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sekali lagi kita menyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Tuhan, hari ini kami perlu Engkau, karena kami percaya Engkau setia, tidak pernah meninggalkan kami. bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami berserah Tuhan, sungguh ku berserah.
sembah Dia. Terus sembah Dia. Ini waktu yang terbaik untuk kita menyembah Dia. Ini waktunya. Haleluya. Jangan kau tahan-tahan saudara. Mari ini waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan setiap kami. Engkau yang berkati kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Raja. Engkau layak disembah. Ya rawat sadara. Dia lebih besar dari apapun. Firman Allah berkata, kita punya iman. Dan iman itu sanggup mengalahkan dunia. Karena Yesus ada di dalam kita. Yes. Mari sama-sama nyatakan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Mari nyatakan, Tuhan, Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar di dalamku. Mari sekali lagi nyatakan, Tuhan Engkau terlebih besar. Lebih besar. Ya, Yesus
dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan dan saudara-saudari semuanya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan declare. Mari kita akan nyatakan di dalam pengakuan kita dengan pengertian, sehingga kita boleh menerima apa yang kita katakan. Mari sama-sama kita katakan. 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh. Pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan amin 5 kali. 2, 3. Amin, 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 amin. Haleluya. Buatlah Yesus yang termanis ada dalam hidup kita. Mari katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu, saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami menerima pewahyuan, hikmat, dan understanding yang dari Tuhan, yang membuat kami semuanya mengerti. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada pada kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang Tuhan izinkan mendengar kebenaran ini. Biarlah roh mereka diisi penuh dengan kebenaran ini. Dan firman-Mu berkata, tatkala kami mengerti kebenaran, maka kami akan dibebaskan dari semua kesulitan, semua kegagalan. Dan kami percaya itu janji-Mu adalah benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saya memberi judul khotbah pada saat ini yaitu iman yang mengatasi masalah. Saya ambil dari 1 Samuel pasal 17, yaitu peristiwa Daud dengan Goliat. Banyak rahasia-rahasia firman yang akan saya ungkapkan, saya singkapkan supaya kita semuanya paham. Daud dari pihak Israel dan Goliat dari pihak Filistin. Ya, saya akan ajak Anda untuk membaca 1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat. 1 Samuel 17 ayat keempat berkata, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Iya, Goliat dikatakan seorang pendekar. Tingginya 6 hasta. 1 hasta itu kira-kira 50 cm. Berarti kalau 6 hasta itu 3 meter sejengkal. Sejengkal itu kira-kira 20-30 cm. Ya. Nah, tingginya 3 meter 20 cm. Dia dari kota Gat, kota di Filistin. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat Filistin dengan Goliat ini menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa Israel. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk membaca tidak berurutan, sebab kalau berurutan nanti terlampau banyak ayat-ayatnya. Saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-16. 1 Samuel 17 ayat ke-16 berkata, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Oh, haleluya. Selama 40 hari, Goliat ini dijadikan satu cara untuk mengintimidasi bangsa Israel. Anda bisa bayangkan 3 meter. Saya 160-an kira-kira, berarti Goliat 2 kali saya. Oh, haleluya. Pasti itu menjadi intimidasi tersendiri, ya. Dan dikatakan bahwa Goliat ini pagi-pagi dan sore hari dia menampakkan diri. Dan paling tidak akan membuat gentar bangsa Israel. Oke, sekarang kita akan loncat lagi 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-26. 1 Samuel 17 ayat ke-26 berkata, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu?
dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Oke, Daud hadir karena dia diperintah oleh bapaknya untuk menjumpai saudara kandungnya. Dikatakan di dalam Alkitab ada 3 saudara kandung Daud yang menjadi tentara Israel. Dan orang tuanya Isai memerintahkan Daud untuk menghubungi saudara-saudaranya. Oke. Tatkala Daud mencari saudara-saudaranya dan kakak-kakaknya itu ada di dalam kondisi siap untuk berperang, ya. Maka di dalam ayat 26 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, orang-orang yang siap untuk berperang, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup? Daud, ini perkataan Daud. Siapa yang berani mencemooh? Siapa? Ya. Kita lihat ayatnya yang ke-28. Ini kakaknya Daud. 1 Samuel 17 ayat ke-28 berkata, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Oh, haleluya. Eliab, kakak sulungnya, telah mengata-ngatain Daud. Eliab tidak tahu bahwa Daud disuruh oleh bapaknya untuk menengok kakak-kakaknya. Tetapi Daud dicemooh oleh kakaknya. Ini intimidasi tersendiri. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Orang-orang itu adalah rakyat dan tentara di situ. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dengan kata lain yang tidak tertulis di sini, ini lagi mau perang. Ngapain kamu datang? Dan kepada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun itu? Itu yang harus kamu urusin. Kira-kira begitu. Aku mengenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Yang dilihat Eliab hanya pemberaninya saja, tetapi hasil dari keberanian Daud tidak dikatakan oleh Eliab. Sekarang kita buka 1 Samuel 17 ayat yang ke-33. 1 Samuel 17 ayat ke-33 berkata, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Iya. Nah, singkat cerita, karena Daud ini bertanya-tanya, kemudian cerita soal Daud yang pemberani ini sampai kepada Saul. Kemudian Saul memanggilnya. Kemudian Saul berkata kepada Daud, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin
engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." "Tidak mungkin," Saul berkata, "tidak mungkin. Bagaimana kamu yang belum pernah menjadi tentara, kamu mau melawan dia?" Dengan mata sebelah kira-kira, Saul menilai Daud. Dan kita melihat apa yang diperkatakan oleh Daud. Karena perkataan Saul ini juga intimidasi sekali lagi. Kita akan membaca 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 berkata, "Tetapi Daud berkata kepada Saul, 'Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau." Oh, haleluya. Nah, Daud menceritakan reputasinya. Daud menceritakan pengalamannya tatkala dia dengan domba-domba. Dia enggak pernah melepaskan seekor domba pun yang diterkam oleh singa maupun beruang. Dan dari bacaan tadi kita melihat dia sangat berani. Dan saya melihat dari bacaan ini nanti, termasuk sebentar lagi yang akan kita baca, kita melihat Daud dari sejak mudanya sampai pada waktu nanti akan perang dengan Goliat, menunjukkan Daud ini ahli di bidangnya. Nanti kita melihat Daud memegang tongkat. Dan tongkat, kalau Anda perhatikan pawang dari singa maupun pawang dari harimau selalu menggunakan tongkat. Dan binatang-binatang itu takut dengan tongkat. Nanti Daud juga menggunakan tongkat. Kita akan sampai di situ. Tapi dari sini saya melihat Daud mengerti persis psikologi perperangan dengan binatang. Tongkat, ya, dengan tongkat. Nah, dikatakan oleh Daud kepada Saul bahwa dia sudah berulang kali menang terhadap singa maupun beruang, ya. Dan sudah berapa kali domba-dombanya yang tidak begitu banyak diselamatkan oleh Daud itu. Sekarang kita akan melihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. 1 Samuel 17 ayat 40 berkata, "Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu." Oh, haleluya. Setelah Daud menceritakan reputasinya, maka dia mendapat restu dari Saul. Dan Daud, singkat cerita, mengambil tongkatnya dan mencari batu yang licin. Kalau dikatakan oleh Alkitab sampai sedemikian detail, Daud mengambil tongkatnya dan Daud mengambil batu-batu yang licin
dari dasar sungai. Batu-batu yang licin. Ada apa dengan batu yang licin? Ya. Dan Anda jangan salah mengerti bahwa Goliat itu menggunakan ketopong. Ya. Dari kepala, dari jidat di sini sampai ke belakang. Ya. Nah, dia menggunakan batu yang licin. Jumlahnya 5. Ada beberapa tafsiran berkata bahwa Daud di dalam berperang ini menggunakan simbol-simbol. 5 di sini adalah kitab Taurat. Jadi Daud maju berperang dengan bekal 5, yaitu kitab Taurat. Daud menggunakan tongkatnya. Dan tongkatnya ini menurut pawang dari singa maupun pawang dari harimau, kedua binatang ini sangat takut dengan tongkat. Maka tatkala tongkat itu diangkat, harimau itu akan ketakutan sambil teriak. Ya. Dan mengapa kali ini Daud berperang dengan Goliat juga menggunakan tongkat? Ya. Memang ada tafsiran berkata bahwa Goliat ini tidak 100% manusia, ya, tapi ya itu it's okay, bisa diabaikan. Tetapi nanti kita akan melihat reaksi daripada Goliat. Ya, coba kita lihat dahulu. Ayat 43, 1 Samuel 17 ayat 43. Apa yang dikatakan oleh Goliat? 1 Samuel 17 ayat 43 berkata, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Iya. Nah, jadi reaksi Goliat, emangnya aku anjing kau bawa tongkat? Ya. Saya pernah membaca komentar. Jadi tatkala Daud berperang dengan Goliat, dia memainkan tongkatnya itu. Dan itu menarik perhatian Goliat untuk melihat tongkat ini mau diapakan. Dan pada kesempatan itu, tatkala Goliat perhatiannya dikendalikan oleh tongkat yang dimainkan oleh Daud. Daud kemudian mengambil batu yang licin itu, 1 buah, dan dia menggunakan pelemparnya. Ya. Jangan salah, bukan ketapel, bukan. Ya, saya pernah ke Israel dan saya melihat di museum keluarga Daud itu di Alkitab tadi dikatakan umban, ya. Umban. Ya, umban ayat 40 tadi. Kemudian batu itu ditaruh di umban itu, kemudian Daud muter umbannya, diputar begini kemudian dilepas. Nah, Tuhan pasti ikut bermain di sini. Kenapa? Karena ketopongnya itu sampai di jidat yang agak ke bawah, ya, ditutup begitu. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata batu yang licin itu masuk ke dahinya, ke jidatnya yang hanya sedikit. Ya. Ini luar biasa. Ya. Batu itu melejit, lepas dari umban, kemudian batu itu lepas masuk ke jidatnya Goliat. Nah, ini strategi Daud di dalam perang dengan Goliat. Dan selanjutnya kita melihat apa yang terjadi. Satu Samuel 17 ayat 43. Oh, sudah kita baca tadi.
Kemudian ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Oh, haleluya. Jadi sebelum peperangan dimulai, ada pernyataan-pernyataan imannya Daud. Ya, Daud berkata, kamu, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, dengan nama Yehova, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau hari ini aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kira-kira begitu. Selanjutnya kita akan baca ayat yang ke-46. 1 Samuel 17 ayat 46 berkata, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Oh, haleluya. Ini deklarasi iman daripada Daud. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Oh, haleluya. Ini perkataan iman yang dikatakan oleh Daud. Dan saya yakin tatkala Daud ada bersama orang tuanya, dia mengembalakan kambing domba, dan ada serigala yang datang menyerang, pasti saya yakin, pasti Daud juga memperkatakan perkataan iman. Ya. Tadi saya katakan Goliat tingginya kira-kira 3,2 meter. Saya 160. Kalau kali 2, 3,2. Jadi kira-kira Goliat 2 kali dari saya. Oke? Saya nggak tahu Daud kira-kira tingginya berapa. Maybe sama dengan saya 160. Apa yang terjadi? Jadi bayangkan saya ini Goliat, Daud itu separuh saya. Jadi kita melihat seperti anak kecil. Oke. Jadi si Goliat sangat meremehkannya. Maka pada waktu Daud memainkan tongkatnya, pasti saya yakin Goliat juga takut kalau nanti tiba-tiba tongkat itu mengenai badannya. Maka dia terus perhatiannya kepada si tongkat yang dimainkan. Dan dengan tangannya yang satu lagi, Daud mengambil batu, kemudian bukan katepel ya, bukan katepel, tetapi umban. Ya. Umban itu seperti katepel, cuman tidak menggunakan karet, tapi menggunakan semacam goni, ya, semacam goni. Yang satu diikatkan di satu ini, yang satu lepas. Nah, pada waktu dia putar begini, batu itu ikut berputar, kemudian salah satunya dilepas. Waktu dilepas itu maka batunya meluncur. Saya sangat yakin tatkala Daud berhadapan dengan singa, dia pun juga akan memperkatakan bahasa iman dia.
Oke. Karena apa? Yang biasa Daud lakukan itu akan terus selalu muncul tatkala dia sedang berperang. Tatkala dia sedang Alkitab menggunakan satu istilah di sini ayat yang ke-17, perkelahian Daud dengan Goliat. Ya. Jadi tatkala Daud berkelahi dengan Goliat, kebiasaan yang dia sering perkatakan ini juga akan keluar lagi. Ya. Maka kita melihat setelah itu batu mengenai jidatnya Goliat. Waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya membayangkan dia 2 kali dengan badan saya. Wow. Jadi kalau orang yang gak punya iman pasti ngeper, pasti takut. Ya. Tetapi Daud luar biasa. Kakaknya ngerti, dia mempunyai keberanian yang luar biasa. Ya. Kemudian kita akan melihat Daud di dalam ayatnya yang ke-46, kalimat terakhir, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Oh, haleluya. Ayat 47. 1 Samuel 17 ayat 47 berkata, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Oh, haleluya. Ini masih bahasa imannya si Daud. Oke. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, rakyat, bukan tentara saja, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 48. 1 Samuel 17 ayat 48 berkata, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Oh, luar biasa. Daud punya keberanian luar biasa. Tatkala Goliat menyongsong Daud, Daud juga lari mendapatkan Goliat. Luar biasa. Saya membayangkan ini keberanian yang luar biasa. Lanjut 49. 1 Samuel 17 ayat 49 berkata, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Haleluya. Sambil berlari dikatakan, sambil berlari. Oke. Dan saya yakin pada waktu berlari, Daud memainkan, tetap kayunya dimainkan. Kemudian tangan yang satu mengambil batu yang licin itu, dimasukkan di umban, kemudian dimainkanlah umban itu. Ini yang menarik, ya. Dan dikatakan tadi batu itu masuk ke dahinya. Sementara di dahi ini akan ada tulang, bukan? Kalau masuk, berarti berapa kecepatan batu yang dilemparkan oleh Daud itu? Kecepatannya itu berapa kilometer per jam? Mungkin 100 km per jam, atau mungkin 150 km per jam. Saya pernah melihat atlet tenis. Jadi sebelum dia bertanding itu dilatih berapa kekuatan dia memukul bola. Itu ada perhitungannya. Dan rata-rata kalau tidak salah 150 km per jam larinya bola itu. Begitu juga dengan batu ini. Waktu Daud melepaskan, kalau sampai masuk, saya yakin itu kecepatannya tinggi. Ya. Saya memperkirakan ya kira-kira 100-150. Tapi nggak tahu apakah 150 itu bisa masuk ke tulang di sini ya. Tapi yang dikatakan Alkitab adalah seperti itu.
batu itu masuk ke dahinya. Oke, ayat 50. 1 Samuel 17 ayat 50 berkata, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Terus 51. Ayat 51 berkata, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Oh, haleluya. Tadi dikatakan Daud berlari mendapatkan Goliat itu, lalu berdiri di sebelahnya. Apa maksudnya? Jadi rupa-rupanya pada waktu Daud melepaskan batu itu tidak dalam jarak yang dekat. Tidak dalam jarak yang dekat. Oh, berapa kira-kira? Kira-kira bisa 10 meter, bisa 15 meter, bisa 20 meter. Nah, tatkala jarak ini cukup, maka batu yang dilepaskan dari umban itu akan lari dengan cepat. Setelah Goliat kena, dia jatuh dengan wajahnya ke depan. Kemudian dikatakan Daud lari mengambil pedangnya Goliat. Kemudian dibunuhlah Goliat itu. Lanjut lagi, kita akan melihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-52. 1 Samuel 17 ayat 52 berkata, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. 53. Ayat 53 berkata, kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Terus 54. Ayat 54 berkata, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. 55. Ayat 55 berkata, ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner, demi tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Terus. Ayat 56 berkata, kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Terus 57. Ayat 57 berkata, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. 58. Ayat 58 berkata, kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau, ya orang muda? Jawab Daud, anak hambamu tuanku Isai, orang Betlehem itu. Iya, anak Isai. Nah, sekarang kita melihat Daud tidak gentar dengan Goliat yang badannya 2 kali dari Daud. Permasalahan selalu terlihat lebih besar dari kita. Tetapi Daud menghadapi Goliat dengan imannya. Yang menarik perhatian dari tadi, Daud selalu memperkatakan apa yang dia imani. Walaupun intimidasi datang dari kakaknya, intimidasi datang dari Saul rajanya, tapi dia mempunyai iman teguh. Bagaimana dengan Anda dan saya tatkala kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya? Apa yang terjadi? Kita merasa kecil dan kita merasa persoalan itu jauh lebih besar. Kita belajar dari Daud. Walaupun persoalannya besar,
walaupun musuhnya besar, Daud tetap memperkatakan perkataan imannya. Oke, saya berharap dari sini kita mulai melihat kesulitan corona ini jelas ada. Bagaimana kita menghadapi corona ini? Anda punya iman? Firman Tuhan berkata bahwa kita ini dibenarkan dengan darah Yesus. Dan firman Tuhan berkata, karena kita dibenarkan dengan darah Yesus, kita pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Kalau Anda punya iman, katakanlah itu. Dan kita juga mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24. Markus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24. Markus pasal 11 ayat 23 sampai ke 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, ayat 23 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berkata kepada masalahnya yang besarnya hampir sama seperti gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Permasalahannya di sini, di hati kita ini, ya, selalu berkata, wah, apakah kalau saya ngomong kepada masalah saya ini, masalah saya akan nuruti perkataan saya? Ya, bimbang. Asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, kebimbangan ada di dalam diri kita. Jangan izinkan kebimbangan ini mengganggu hidup kita. Ya. Kemudian ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa yang kita minta dan doakan? Baru saja berdoa, baru saja meminta. Kemudian firman Tuhan berkata, percayalah bahwa kamu sudah menerima. Tuhan berkata bahwa sudah menyediakan segala berkat yang sifatnya rohani. Tuhan selalu menyediakan yang kita butuhkan. Kita minta apa yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan sediakan ini sifatnya roh, tidak terlihat. Ya, roh, tidak terlihat. Kemudian kita minta, kita berdoa, kita disuruh percaya sudah menerima. Yang disediakan tadi adalah roh. Yang kita minta dengan perkataan itu juga roh. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Waktu kita sedang berdoa, dikatakan kita sudah menerima. Kita sudah menerima juga di dalam roh, di dalam imajinasi. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah melihat di dalam imajinasimu.
Dan firman berkata itu akan diberikan. Oke? Kalau Anda percaya, silahkan membuktikannya. Dan Anda akan melihat itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, saya sudah menyampaikan kepada Anda iman yang mengatasi masalah. Masalah tidak pernah kita panggil, tapi masalah itu selalu datang. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, yang telah berjanji dan memberikan janji-janji itu kepada Anda dan saya, Tuhan membutuhkan kita untuk merespon dengan benar. Ya. Respon inilah yang harus kita kerjakan. Respon. Ya. Dan tatkala kita bisa merespon dengan benar, kita akan melihat seperti tadi yang dikatakan oleh Markus 11 ayat 23 dan 24. Saya berharap Anda mulai memahami, tatkala kita menghadapi kesulitan apapun, jangan gentar terlebih dahulu. Jangan gentar, jangan ragu-ragu, jangan takut. Pegang apa yang Tuhan janjikan, bahwa Anda boleh memerintahkan gunung itu untuk pergi dari hadapanmu. Anda boleh, cobalah. Ya, kebenaran firman itu harus kita buktikan supaya kebenaran itu menjadi terwujud. Ya, jadi saya berharap malam hari ini akan memberikan satu wawasan yang baru. Ya, oke, mari kita berdoa dan setelah itu kita akan masuk di dalam Holy Communion. Siapkan roti dan anggur, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman ini di dalam roh kami. Kami percaya Tuhanku, apa yang dikerjakan Daud sebelum dia menindak, sebelum dia melangkah, dia memperkatakan apa yang dia imani. Tuhan, terima kasih kami dapat satu pelajaran. Yes, kami harus menyatakan apa yang kita imani. Terima kasih Tuhanku. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Kami percaya kami juga murid-Mu, dan Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur bagi kami. Dan Engkau berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau memperkatakan apa yang kami percaya. Saudara-saudara, mari kita perkatakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus sendiri sampai membentuk bilur-bilur. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku dikuasai jalan buntu, hal-hal yang membuat aku ditolak oleh lingkungan, semuanya sudah diambil dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Sekarang aku terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, aku diberi hidup kekalnya Yesus. Dan firman-Mu berkata, di dalam hidup kekalnya Yesus, tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut. Terima kasih Tuhan. Aku mau tinggal di dalam hidup kekalnya Yesus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Posisiku sekarang Tuhan, aku berada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam aku. Dan Engkau berkata, mintalah apa saja, maka akan diberikannya. Tuhan, aku percaya. Sekarang aku mengambil darah Yesus, aku taruh pada tubuhku. Dan firman-Mu berkata, seluruh tubuhku dibenarkan dengan darah Yesus. Termasuk tenggorokanku dibenarkan dengan darah Yesus. Organ-organku dibenarkan dengan darah Yesus. Maka aku pasti diselamatkan dari penyakit apapun. Tuhan, ini adalah iman kami. Terjadilah sesuai dengan apa yang kami percaya. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan doa syafaat dan doa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami lanjut doa untuk jemaat-Mu, baik yang berada dimanapun, di luar negeri maupun di dalam negeri. Jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami katakan demi nama Yesus Kristus, kami percaya kami telah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Kami menangkap kebenaran firman-Mu dan kami masukkan kebenaran ini di dalam roh kami. Mulai hari ini ke depan, kami katakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan masuk ke dalam roh kami dan tinggal di dalam roh kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus belajar hidup dalam iman, hidup oleh iman. Karena Engkau berkata, tatkala kami hidup di dalam iman, maka kami juga anak-anak Abraham. Dan kami percaya Tuhanku, bahwa kami ini adalah anak-anak Abraham, dan sesuai dengan firman-Mu, kami telah ditebus oleh Yesus dengan darah-Nya. Darah penebusan itu tetap ada di dalam hidup kami. Itulah tanda bahwa kami memiliki darah Yesus, bukti penebusan itu. Dan mulai sekarang kami meyakini bahwa kami milik Kristus,
dan kami juga keturunan Abraham. Dan janji-janji Tuhan berkata bahwa apa yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham juga kami terima. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada dalam masa COVID ini, supaya mereka tetap terpelihara karena ada darah Yesus di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus mendukung doa pemerintah kami. Tuhan, terima kasih untuk presiden dan wakil presiden yang telah Tuhan pilih. Begitu juga dengan para Menko dan para menteri, juga pejabat tinggi setingkat dengan menteri. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka yang diberi kepercayaan. Mereka melakukan tugas-tugas dengan kesungguhan hati mereka, dan mereka dijauhkan dari godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tuhan, peliharalah mereka, pagari mereka, supaya mereka selama mendapatkan mandat tugas itu, mereka menyelesaikannya dengan baik. Peliharalah keluarga-keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah presiden kami juga boleh membuat polisi-polisi yang hari-hari ini sedang dinantikan, yaitu perbaikan ekonomi. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhanku. Mari Tuhanku, biarlah semua pejabat-pejabat ini bersatu, disatukan dengan kasih-Nya Tuhan, sehingga mereka boleh membuat keputusan-keputusan untuk menyejahterakan rakyat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk polisi dan TNI, baik udara, laut, dan darat. Mereka menyatu dan mereka bersama-sama untuk mempertahankan NKRI ini, untuk menjaga kedaulatan negara ini dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa pada kesempatan ini untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, Tuhan, kami mintakan darah Yesus, kami taruh pada bagian yang sakit itu. Engkau berjanji, darah-Mu membenarkan, maka tidak ada penyakit lagi. Inilah iman kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang membutuhkan jalan keluar. Tuhan, Engkau adalah pembuat jalan keluar. Itu sebabnya kami mintakan Tuhan, agar jalan keluar itu boleh diterima oleh jemaat-jemaat-Mu. Dan secara khusus kami juga berdoa, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, saat ini, Tuhan, mari biarlah jemaat-Mu ini boleh mendapatkan jawaban atas pergumulan-pergumulannya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan yang terangkat. Dan kami katakan darah itu menjadi tanda bagimu. Tidak akan ada tulah yang boleh menguasai engkau, karena darah Yesus membayar lunas semua tagihan tulah. Dan kami katakan, mulai hari ini, apa yang kau kerjakan itu berhasil, sukses, tidak ada yang gagal. Damai yang dari Tuhan aku lepaskan, sukacita yang dari Tuhan aku lepaskan, juga agape, kasih-Nya Tuhan aku lepaskan. Jemaat, terimalah itu semuanya, dan Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.